Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempraktikkan praktik coaching bersama kelompok saya. Saya Dina Waryani Tias dari SDN 4 Karangtengah, Kecamatan Panggul. Kemudian ini teman saya Latifah Tujuriah dari SDN 2 Jambu, Tugu. Kemudian ini teman saya Saya Ahmad Nursanto dari SD Pinggayam, Kecamatan Panggul. Demikian perkenalan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan video coaching dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum, Dina. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik. Bagaimana dengan Pak Nursanto? Ya, alhamdulillah hari ini sehat semuanya. Dan hari ini alhamdulillah anak-anak juga di sekolah sedang baik-baik saja dan semua kegiatan berjalan lancar. Bu Dina, hari ini sesuai jadwal yang telah kita buat kemarin, hari ini Bu Dina akan melakukan kegiatan coaching ya. Nanti Bu Dina akan praktek bersama Bu Latifah. Dan untuk awal ini saya beri penjelasan sekilas bahwasanya saya sebagai observer hari ini ketika Bu Dina akan melakukan coaching nanti akan saya amati. Oke, saya juga ada rubrik pengamatan yang nanti berisi tentang bagaimana apakah alur data nanti Bu Dina lakukan atau tidak, kemudian bagaimana proses kemitraan, apakah sudah terjalin komunikasi yang baik, pertanyaan yang berbobot dan lain sebagainya. Apakah Dina bisa membantu hal ini? Bisa Bapak. Oke, dan kemudian begini Dina, sebelum kita mulai, saya ingin juga bertanya, apakah Dina sudah melakukan persiapan berkaitan dengan ini? Sudah Bapak, saya sudah mempersiapkan. Kemarin saya sudah mengatur jadwal bersama Bu Latifah yang sudah chat saya sebelumnya kalau mau coaching bersama saya seperti itu. Begitu. Terus kemudian nanti apakah ada yang ingin Bu Dina kembangkan di kegiatan praktek coaching ini? Nanti saya ingin mengembangkan kompetensi dalam mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Begitu. Apakah ada yang lebih spesifik atau difokuskan? Yang saya fokuskan nanti saya akan memfokuskan pada mendengarkan aktif, karena menurut saya dengan kita mendengarkan aktif nanti kita bisa menggali, bisa memahami apa permasalahan dihadapi oleh coaching nanti apa, kemudian nanti saya bisa mendorong coaching untuk dapat menemukan solusi dari permasalahannya seperti itu Pak. Begitu ya. Berarti apa yang ingin Bu Dina lakukan itu bisa juga sebagai indikator kesuksesan Bu Dina nanti melakukan kegiatan coaching itu ya. Bisa saya terima. Dan untuk selanjutnya bisa kita mulai nanti bertiga, Bu Dina praktek dan saya sebagai observer. Bisa kita mulai? Bisa Pak. Oke, terima kasih. Mari Ya. kita mulai deh. Iya Pak. Assalamualaikum Bu Latifah, Pak Santo. Waalaikumsalam, Dina. Mohon maaf Pak Santo, saya akan melakukan coaching bersama Bu Latifah. Itu mungkin ngobrol ini saya sebagai observer akan mengamati panjenengan sesuai kesepakatan di awal tadi. Iya Pak. Oke. Ngobrol. Bagaimana Bu Latifah kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Dina. Ya, Pak Bu Latifah, apa yang ingin dibincang-bincangkan bersama dengan saya hari ini? Apa yang ingin dibicarakan? Begini, Bu Dina, saya mempunyai sedikit masalah dalam sekolah saya. Intinya kelas saya sendiri, pembelajarannya saya lakukan selama ini. Kan saya awalnya itu kan saya di SMP Bu Dina, dan sekarang itu saya pindah ke SD karena tugas saya sekarang di SD. Karena SMP dan SD itu jelas berbeda ya, untuk usia saja, usia remaja dan anak-anak itu jelas berbeda. Dan saya merasa di SD kok anak-anak didik saya itu kok kayak beda dari di SMP, kok kurang tertarik dengan pembelajaran saya begitu Bu Dina. Apa kira-kira saya itu mengasihi pembelajaran saya itu
bagi mereka masih canggung atau kurang tertarik di media sosial seperti itu Bu Dina. Bagaimana kira-kira? Jadi Bu Latifah memiliki permasalahan anak didik yang diajar sekarang kurang merasa tertarik dengan pembelajaran zaman Bu Latifah seperti itu ya. Kemudian nanti Bu Latifah ingin mencari langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk membuat anak akan tertarik seperti itu ya Pak. Kalau boleh tahu Bu Latifah sekarang itu mengajar kelas berapa? Saya sekarang itu mengajar kelas 3 Bu Dina. Kelas 3 tentunya beda sekali ya Bu Latifah antara SD dengan SMP. Beda jauh Bu Dina. Iya. Tantangan baru ya Bu Latifah untuk melakukan. Saya merasa kok begini, kok saya mengajar, saya melihat anak-anak didik saya itu kok kurang tertarik dengan pembelajaran saya. Kan biasa kalau di SMP tidak seperti ini, apa antara SMP dan SD itu pembelajaran saya itu harus saya dengan trik-trik baru seperti itu Bu. Iya. Menurut pengamatan Bu Latifah, terlihat ketidaktertariknya murid Bu Latifah yang sekarang itu ditunjukkan dengan bagaimana? Misalkan dengan respon yang bagaimana? Kok kelihatan Bu Latifah dapat menyimpulkan anak kurang tertarik itu bagaimana Bu Latifah? Yang saya lihat itu seperti ini Bu Dina. Ketika saya kan anak SD ya biasanya saya suruh menulis, nanti tak kabar, menggambar. Tapi kadang bosan buku capek, saya malas menulis, saya sudah malas membaca seperti itu kok. Saya lihat kok banyak malasnya, kok anak didik saya itu kurang excited lah dengan saya. Apa saya yang salah dari apa ya? Ini saya sudah suruh membaca, suruh menulis, saya sudah ada gambar-gambar di papan tulis juga saya jelaskan, tapi mereka itu kayak tidak ada ketertarikan. Intinya mereka itu saya sudah ya tidak bilang bosan sih, tapi ini sudah kelihatan kalau anak didik saya itu kurang tertarik dengan pembelajaran yang saya berikan itu. Oh iya, kayak anak itu kurang merasa senang gitu ya. Kurang senang. Ya. Kalau selama ini mungkin bisa diceritakan sedikit ketika Bu Latifah di SMP mungkin ada strategi-strategi yang sudah pernah diterapkan sehingga bisa pembelajaran itu bisa menyenangkan untuk anak, bisa tertarik. Mungkin ada yang pernah sudah Bu Latifah lakukan ketika dulu di SMP. Iya Bu, kalau di SMP pikir saya kan anak-anak remaja ya, ketika itu saya sudah menggunakan video. Kalau di SMP itu sudah menggunakan video dan ada gambar dan ada pembelajaran yang mungkin untuk anak dewasa sudah bisa, anak remaja sudah menerima apa itu pembelajaran yang saya berikan menggunakan video bentuk visual seperti itu. Tapi itu tidak saya terapkan di SD. Pikir saya di SD kan belum sampai segitu, tapi ternyata dengan metode yang tidak saya samakan itu malah tidak tertarik. Kayak saya merasa anak didik itu kok kurang tertarik lah dengan pembelajaran yang saya berikan karena saya tidak menggunakan metode itu. Oh, jadi Bu Latifah ketika di SMP tadi sudah pernah melakukan dengan menggunakan video-video audio visual ya, yang dari video-video pembelajaran seperti itu yang bisa digunakan sebagai media sebagai sumber belajar anak. Nah, kemudian mungkin ada yang mau diadopsi Bu Latifah ketika dulu di SMP saya pernah melakukan ini sudah berjalan dengan baik. Mungkin ada yang mau diadopsi ketika Bu Latifah sekarang ini mau diterapkan lagi yang sudah berhasil itu, mungkin ada yang mau diterapkan lagi Bu. Kira-kira apa saja? Cara saya itu seperti ini Bu Dina. Saya mau menerapkan yang seperti di SMP itu tadi. Kelihatannya diri saya kalau saya menggunakan visual audio visual itu kalau lebih menarik. Mungkin saja dengan cara itu nanti diri saya suka. Saya mau mengadopsi, saya mau mencari pembelajaran lewat YouTube, media sosial atau referensi-referensi lain. Yang di situ ada video dan keterangannya, ada gambarnya yang bisa didengarkan, bisa dilihat dan juga bisa dibaca. Mungkin dengan cara seperti itu kayaknya lebih menarik deh untuk anak didik saya selanjutnya. Oh iya, nanti jadi Bu Latifah akan berencana menggunakan media-media visual juga untuk murid-murid yang di SD itu ya, supaya bisa menyenangkan lagi. Itu sangat baik, sudah baik sekali rencana Bu Latifah. Mungkin ada strategi lain yang ingin diterapkan kalau dari untuk mengembangkan anak-anak agar bisa aktif lagi, bisa tertarik itu mungkin ada rencana lagi Bu Latifah selain itu tadi. Ya mungkin saya lebih ada nanti menggunakan selain video visual
itu saya menggunakan nyanyian-nyanyian atau gerakan-gerakan saya sendiri untuk saya tambahi lagi untuk nyanyi-nyanyi atau apa seperti itu, tapi ada gerakannya seperti itu. Oh iya, iya. Misalnya anak kalau di SD itu suka dengan nyanyian, ya benar sekali berarti Pak. Apalagi kalau di SD itu kan masih kalau kelas 3 itu kan berpikirnya masih sangat konkret, belum abstrak ya. Jadi dengan mereka harus langkah-langkah yang ada memberi Belatifah itu sangat baik sekali. Kira-kira kapan akan dilakukan Belatifah? Akan mulai melakukannya kapan ini? Ya segera mungkin mulai besok saya akan menyiapkan media saya, nanti akan berkolaborasi dengan teman-teman saya atau juga kepala sekolah seperti itu. Bagaimana kalau saya menerapkan metode seperti ini dan alat-alatnya apa sudah ada di sekolah saya seperti itu. Kemudian siapa yang akan Belatifah libatkan dalam membantu Belatifah agar langkah-langkah yang akan diambil Belatifah itu dapat berjalan maksimal? Ya, sebenarnya saya mau berkolaborasi dengan stakeholder sekolah saya, misalnya teman sejawat saya, teman-teman yang ada di sekolah ini, teman-teman guru, dan tidak lupa saya akan melibatkan ibu kepala sekolah yang ada di sekolah saya. Karena dengan berkolaborasi dengan beliau-beliau, sehingga saya nanti bisa menemukan solusinya. Media-media itu apa sudah tersedia semua di sekolah ini atau belum? Bagaimana kalau belum? Cara kedepannya solusinya bagaimana? Begitu. Kalau saya sudah berkolaborasi, otomatis nanti mempunyai jalan keluar. Oh iya, ya Belatifah sudah baik sekali. Rencana-rencana yang dilakukan Belatifah tadi juga akan melibatkan teman sejawat, juga kepala sekolah dan juga berkolaborasi agar bisa menerapkan apa yang sudah menjadi langkah-langkah yang Bu Latifah susun tadi ya. Iya betul. Ya, semoga sukses selalu ya Bu Latifah. Ini mungkin ada yang ingin dibicarakan lagi Bu Latifah? Sudah cukup Dina. Alhamdulillah. Ya, semoga berhasil dengan rencana yang sudah Ibu langkah-langkah tadi sudah Ibu terapkan lagi, bisa diterapkan dengan maksimal ya Bu Latifah. Semoga anak didiknya juga bisa lebih tertarik lagi ketika pembelajaran dengan Bu Latifah. Semoga sukses selalu Bu Latifah. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Bu Dina. Iya Bapak. Ya, tadi kita sudah menyelesaikan kegiatan coaching dan saya sudah mengamati panjenengan mulai dari awal sampai akhir. Dan juga dari beberapa kegiatan yang dilakukan tadi saya juga memiliki catatan ya, berkaitan dengan kegiatan kita hari ini Bu Dina. Saya tadi sudah mengamati Bu Dina, bahwasanya tadi Bu Dina sudah melakukan kegiatan berupa coaching dengan alat beta, kemudian saya lihat juga sudah ada tentang kemitraan, dan proses kreatifnya juga ada, kemudian membantu coaching untuk menemukan solusinya. Kira-kira Bu Dina, kira-kira dari kegiatan tadi Bu Dina, apa yang Bu Dina rasakan atau sekilas gambaran dari kegiatan proses praktek coaching tadi? Iya, tadi saya sudah melakukan proses coaching yang terdiri dari prinsip-prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Tadi saya juga sudah menerapkan alat beta dari percakapan coaching tadi. Iya, betul Bu Dina. Tadi selama saya mengamati juga memang betul Bu Dina telah menjalankan seluruh proses itu dengan baik. Dan kemudian begini Bu Dina, kira-kira dari kegiatan tadi apa yang didapatkan kunci dari kegiatan Bu Dina sebagai coach tadi? Alhamdulillah tadi Bu Latifah itu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Begitu. Iya. Kira-kira ke depan masih adakah kompetensi yang kira-kira menurut Bu Dina itu perlu untuk Bu Dina kembangkan secara pribadi dari kegiatan coaching? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang kehadiran penuh Pak, agar saya itu bisa ikut merasakan apa yang dirasakan coaching, lebih terfokus lagi dari permasalahannya sehingga saya dapat terus menggali
kunci agar bisa memaksimalkan potensinya sehingga menemukan solusi terhadap permasalahannya. Oke, betul kuncinya, karena memang kehadiran penuh kita sebagai coach itu sangat diperlukan tatkala seorang kunci atau seorang yang membawa masalah, punya masalah, memang hadir dan meminta kita untuk sebagai coach itu. Mudah-mudahan ke depan Budina bisa mengembangkan kompetensi yang masih kurang dan itu perlu diperbaiki, ditambah lagi supaya lebih sempurna lagi. Mungkin untuk kegiatan kita saat ini, dan saya sebagai observer mengucapkan terima kasih karena diberi kesempatan oleh Budina